lokasi yang menggunakan istilah rumah dinas. Padahal menurut undang-undang dan peraturan pemerintah, istilah rumah dinas itu tidak pernah ada. Mulai dari undang-undang nomor 57 tahun 72, itu awalnya namanya rumah negeri. Kemudian tahun 94, keluarlah PP 40 tahun 94. Nah, di situ dijelaskan di pasal 26 ayat 2 bahwa semua peristilahan rumah negeri dengan berlakunya peraturan ini dirubah harus dibaca rumah negara. Jadi jelas ini rumah negara dan itu aturannya ada. Nah, itu yang sedang kami perjuangkan. Karena kalau kita bicara historis, mungkin halayak umum ini taunya ini rumah dinas, kan begitu istilahnya yang digunakan, padahal ini namanya rumah negara. Nah, pembangunan rumah negara di lingkungan TNI sampai hari ini semua itu tidak pernah terlaksana. Bahkan kita pernah rapat diundang oleh Wapres saat itu Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sendiri juga mengatakan tidak bisa membantu karena yang bisa menyelesaikan masalah perumahan di lingkungan TNI itu hanya presiden. Nah, sementara kita sudah berkali-kali menyurati presiden untuk minta dikasih jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Gitu. Jadi perjuangan kita ini udah panjang, udah lama. Saya berjuang itu dari tahun 2008. Berarti udah sweet 17 nih, udah 17 tahun. Sampai hari ini nggak ada solusinya. Gitu. Jadi kita sebetulnya hanya itu aja, pengen bagaimana jalan keluar yang terbaik. Gitu. Karena bukan apa-apa. 3 wasiat ya, wasiat bapak saya. Tiap komplek itu memiliki sejarahnya masing-masing. Tidak ada yang sama. Nah, seperti ini nih, kita yang di komplek Hankam. Ini dulu setelah orang tua kami selesai operasi militer, sudah tidak ada lagi perang, itu karena tidak ada rumah, mereka tinggal di hotel, di losmen dan wisma. Makanya dulu ada istilah anak kolong. Nah, anak kolong itu jadi orang tua kita dapat satu kamar, tidur di tempat tidur, kita di kolong di bawah. Nah, tahun 66 itu keluar surat perintah dari Menpangat saat itu Pak Harto bahwa semua prajurit TNI tidak boleh lagi tinggal di hotel, losmen, dan wisma. Nah, saat akan keluar dari hotel, losmen, atau wisma, saya atas nama teman-teman yang 12 orang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir. Konferensi pers ini kami laksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi bahwa saat ini kami 12 rumah sedang mengajukan proses hukum, di mana sekarang kami sedang masuk dalam tahap kasasi. Nah, yang kami sayangkan adalah tanpa ada komunikasi, tiba-tiba tanggal 3 Desember kemarin kami mendapat surat perintah pengosongan dari Dandenma. Hari ini tanggal 15 harus dikosongkan. Nah, sementara proses hukum ini masih berjalan. Gitu. Nah, kemudian banyak istilah yang buat saya menyesatkan. Bayangin, bintang gerilya, ini agresi militer 1, ini agresi militer kedua, ini Sewindu Angkatan Perang. Jadi 8 tahun tanpa putus menjadi TNI. Gitu. Ya kalau memang negara nggak punya tidak bisa memberikan penghargaan kepada pahlawan, ya saya minta izin ketemu sama presiden, ya saya kembaliin gitu.
kalau memang tidak bisa memberikan apa solusi. Gitu. Kita hanya pengen solusi kok, gimana yang terbaik. Gitu. Bukan kita nggak pernah mencoba, kita sudah mencoba selama 17 tahun untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Gitu. Tapi sampai hari ini tidak ada. Bahkan tahun sebelum COVID itu tahun 2015 atau 2016 pernah ada dari Dandenma yang datang mensosialisasikan masalah rumah negara ini. Mereka mau terima uang pesangon atau uang pesangon dijadikan rumah. Nah, bapak saya banyak dengan yang lainnya juga minta rumah. Nah, jadilah rumah ini. Jadi seperti yang bapak saya katakan, waktu keluar dari Hotel Des Indes yang sekarang jadi Pertokohan Duta Merlin, itu pilihannya uang pesangon 750.000 atau rumah. Nah, bapak saya minta rumah. Jadilah ini rumah ini. Nah, jadi bangunan ini dibangun dengan hasil uang pesangon. Kayak begitu. Nah, itu yang dari orang tua saya masih ada, diperjuangkan, tidak pernah ada solusi. Sebetulnya kami, anak-anaknya, ingin sekali bisa berkomunikasi, bisa bermusyawarah dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Bang, kalau papa meninggal, tolong pertahankan rumah ini. Karena 35 tahun papa jadi serdadu, inilah harta papa. Karena orang tua saya beranggapan bahwa rumah ini dibangun dari apa? Uang pesangon. Jadi almarhum menganggap ini hak saya, gitu. Nah, jadi kadang-kadang dengan situasi ini saya suka miris. Ini kan seperti teman-teman media bisa lihat, kayak ini nih bintang gerilya. Ini jelas loh, ini surat tanda jasa pahlawan. Pahlawan gitu loh. Terus penghargaan negara kepada pahlawan ini apa? Apa cukup dengan selembar kertas ini? Gitu loh. Jadi saya hanya mau, bukan banyak yang ngomong ya kan pahlawan kan bapaknya. Lah kalau nggak ada bapak saya emang TNI ada sekarang? Kan nggak begitu. Gitu. Tapi pada saat kita berdiskusi, malah perwakilan dari Dandenma itu mengatakan ya kalau Anda tidak puas silakan menempuh jalur hukum. Makanya kami menempuh jalur hukum. Ya kan artinya kita udah buntu nih. Semua upaya kita lakukan, tapi tidak ada jalan keluar. Jadi ini permasalahan rumah ini bukan hanya di komplek Hankam Selipi, tapi di seluruh Indonesia. Bahkan ada komplek yang dibangun oleh penghuninya habis satu komplek. Padahal udah jelas itu bukan rumah PNI. Gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting saya minta teman-teman media tidak lagi menggunakan istilah rumah dinas. Karena rumah dinas itu tidak ada undang-undang dan peraturan. Jadi kalau teman-teman media searching di Google bicara rumah dinas itu nggak ada. Yang ada itu rumah negara. Kalau peraturan ya, peraturan kalau teman-teman media nyari peraturan undang-undang dan peraturan rumah dinas itu nggak akan ada. Undang-undang dan peraturan tentang rumah negara pasti ada. Jadi itu aja mungkin. Berarti tapi udah dapetnya nggak Pak? Tetap dikirimin surat dijadwalkan hari ini kan akan ada eksekusi? Ya, jadi tanggal 3 Desember kemarin kita terima surat dari Dandenma bahwa hari ini batas akhir pengosongan. Jadi, Pak, sebelumnya berarti kan sudah menjadi puluhan tahun ya, sudah menjadi lumayan lama nih. Apakah sebelumnya memang sudah ada sertifikasi atau surat-surat penting dari TNI kepada almarhum yang diberikan? Nggak ada, nggak ada bukti sama sekali, gitu. Nggak ada bukti sama sekali, gitu. Dan pada saat di sidang juga seperti itu, tidak ada yang bisa membuktikan, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Tidak ada yang bisa membuktikan. Apakah
dari Bapak sendiri punya kayak dokumen yang menunjukkan status kepemilikan? Nggak ada juga. Kita nggak ada. TNI pun juga nggak punya. Gitu. Kalau kita bicara rumah negara ya, TNI juga tidak ada. Gitu. Karena dari mulai kita persidangan sampai vonis, mereka hanya bisa memperlihatkan sertifikat hak pakai, sertifikat tanah ya, hak pakai. Nah, kalau dia rumah negara, itu harus ada dua. Jadi ada sertifikat tanah, ada tanda bukti hak milik rumah tanpa tanah. Ya. Nah, itu dikeluarkannya oleh PU sebagai pembina. Nanti akan keluar surat keputusan dari Menteri Keuangan sebagai pengelola aset negara. Tanah sebagai BMN dan rumah sebagai BMN. Jadi ada dua surat keputusan dari Menteri Keuangan. Dan itu selama persidangan tidak pernah diperlihatkan. Kami, rumah ini status quo.